Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Meiristi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perpajakan di Indonesia secara singkat, yaitu pajak pada masa kerajaan. Pada awalnya, pajak merupakan pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalanan umum, membayar pengawal kerajaan, dan sebagainya. Namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan, yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Bentuknya berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lain, misalnya kelapa, pisang, dan lain-lain. Semua pemberian rakyat tersebut ditujukan untuk kepentingan kerajaan. Yang selanjutnya yaitu pajak pada masa penjajahan. VOC sebagai badan perdagangan menguasai wilayah Indonesia, tidak memungut pajak di daerah kekuasaannya seperti Batavia, Maluku, dan lain-lain, tetapi mengenakan pajak usaha, pajak rumah, dan pajak kepala kepada pedagang Cina dan pedagang lainnya. Selain itu, VOC memiliki monopoli penjualan candu, garam, pemetikan sarang burung, dan lain-lain yang dijualnya pada patch yang biasanya dipegang oleh kapiten. Yang selanjutnya itu masuk ke era pendudukan Inggris. Gubernur Jenderal Raffles juga dikenal sistem pungutan pajak yang dikenal dengan Land Rent Style, yang mana meniru sistem pengenaan pajak di Bengali, India, yaitu pengenaan pajak atas sewa tanah masyarakat kepada pemerintah kolonial. Selanjutnya pada masa penjajahan kolonial, pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang tidak banyak diketahui, mengingat pada masa itu pemerintah Jepang lebih memfokuskan semua sumber daya untuk biaya perang. Yang selanjutnya itu masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 halaman hal keuangan dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan. Butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pajak sebagai nyawa negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang 1945. 2 hari kemudian, tepatnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk, dan di dalamnya antara lain terdapat pejabatan pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali dan ingin berkuasa di Indonesia dengan membentuk Netherlands Indië Civil Administration atau NICA. Selanjutnya masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, pajak dan pemungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pasca revolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengolah pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih digunakan perlahan. Pemerintah membenahi berbagai aturan. Di antaranya pada 1957 mengganti pajak peralihan dengan nama pajak pendapatan. Tahun 1944 yang disingkat dengan OR-PPD 1944, jawatan pajak hasil bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pemungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah. Pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. 2 tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Lurahan Pembangunan Daerah atau IPEDA. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Awalnya, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983, ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Selanjutnya
Selanjutnya, terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan. Kemudian pada masa reformasi 1998 hingga sekarang, perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengalihan pajak dibentuk 2 tahun kemudian. Perubahan-perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem self-assessment ditekankan untuk meningkatkan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak seorang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.